Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penciptaan senjata pamungkas ini telah diprediksi oleh banyak orang sebelumnya. Seorang ilmuwan kelas dunia bernama Dr. Rosalie Bartel telah mengkonfirmasi bahwa militer Amerika sedang mengerjakan sebuah sistem pengatur cuaca sebagai senjata potensial. Metodenya termasuk mengendalikan badai dan mengatur arah penguapan air di atmosfer bumi untuk menghasilkan banjir di tempat tertentu. Bukan hanya Dr. Bartel yang mengatakan hal ini. Mantan penasehat keamanan Gedung Putih bernama Zbigniew Brzezinski juga meramalkan hal ini dalam bukunya yang berjudul Between Two Ages. Di dalam bukunya ia menulis, teknologi akan menyediakan teknik untuk melakukan peperangan rahasia yang hanya membutuhkan sedikit pasukan, seperti teknik memodifikasi cuaca yang dapat menimbulkan badai yang berkepanjangan. Mark Filterman, seorang mantan pejabat militer Perancis, pernah mengatakan bahwa Amerika telah memiliki teknologi untuk memanipulasi frekuensi radio untuk melepaskan kondisi cuaca tertentu, seperti badai dan topan. Konon pada tahun 2002, Rusia pernah mengkonfrontir Amerika Serikat di hadapan PBB dengan menuduhnya telah menciptakan beberapa bencana di Rusia dengan eksperimen-eksperimennya. Pertanyaannya adalah, apakah Amerika telah menemukan teknologinya? Di kalangan penganut teori konspirasi, beredar sebuah rumor bahwa Amerika telah berhasil menciptakan senjata dahsyat tersebut, dan mereka merahasiakannya dengan kedok ilmiah. Senjata tersebut bernama HAARP, satu fasilitas super rahasia yang dianggap sebagai perwujudan senjata pamungkas itu. HAARP sendiri terletak di Alaska, Amerika Serikat. Lebih tepatnya lagi, HAARP berada di Gakona, Alaska. Dampak lingkungan yang disebabkan HAARP memicu pernyataan izin untuk array hingga 180 antena yang akan didirikan. HAARP telah dibangun sebelumnya di situs instalasi radar yang bernama Over the Horizon. Dampak HAARP. Cara kerja HAARP adalah dengan memanaskan ionosfer yang ada di langit. Hal ini dapat memanipulasi keadaan langit di sekitarnya, sehingga pada masa percobaan dapat terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi badai, gempa bumi, gangguan sinyal, dan lain-lain. Bahaya masa depan dapat mengatur cuaca. Caranya dengan menentukan satu titik lokasi ionosfer yang akan dipanaskan, lalu tekanan yang berada di atmosfer juga akan naik. Maka tekanan yang terbentuk dikumpulkan di satu titik dan terbentuklah manipulasi jet stream. Namun menurut sebagian orang, ada sesuatu yang lebih besar sedang dilakukan di tempat ini, yaitu pengembangan senjata pemusnah massal. HAARP disebut mampu menciptakan banjir dengan memanipulasi penguapan air, mampu menciptakan badai dan bahkan gempa bumi. Dengan kemampuan ini tentu saja berarti Amerika Serikat akan mampu menciptakan bencana kelaparan di wilayah yang diinginkannya. Pihak-pihak yang menuntut jawaban mengenai HAARP tersebar di seluruh penjuru dunia, mulai dari penduduk Alaska sendiri hingga para ilmuwan di Amerika dan Eropa. Mereka khawatir bahwa HAARP akan menciptakan kerusakan yang tidak bisa dipulihkan. Salah satu eksperimen HAARP adalah menembakkan sinar elektromagnetik terkendali ke ionosfer bumi. Metode ini disebut dengan pemanas ionosfer. Ionosfer adalah lapisan yang mengelilingi atmosfer bumi bagian atas dan jaraknya sekitar 40 hingga 60 mil di atas permukaan bumi. David Yarrow, seorang peneliti dengan latar belakang bidang elektronik, mengatakan bahwa interaksi ini akan menyebabkan ionosfer menjadi robek. Padahal ionosferlah yang melindungi kita dari radiasi matahari yang ganas. Charles Yost, peneliti lain dari North Carolina, berkata, jika ionosfer terganggu, maka atmosfer di bawahnya pasti akan terganggu. Bagi ilmuwan, kekhawatiran utamanya adalah kerusakan terhadap ionosfer bumi. Namun bagi penganut teori konspirasi, kekhawatiran utamanya adalah kehadiran senjata pemusnah massal. Menurut militer,
Tidak ada tujuan untuk menciptakan senjata pemusnah massal. Aplikasi HARP hanyalah digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertahanan Amerika, seperti menciptakan sistem komunikasi kapal selam yang lebih efisien, memantau dan menangkal serangan rudal yang datang tiba-tiba, dan untuk memantau topografi wilayah luas untuk tujuan pertahanan. Entahlah benar atau tidak, namun HARP telah mencapai status yang mensejajarkan dengan Area 51. Baru-baru ini ketika telegraph.co.uk mendaftar 30 teori konspirasi terbesar sepanjang masa, HARP menduduki peringkat ke-27. Lumayan lah, walaupun hanya di urutan ke-27, tapi kelihatannya akhir-akhir ini HARP menjadi lebih sering dibahas di dunia maya, menyusul beberapa rencana yang terjadi seperti gempa dahsyat di Cina pada Mei 2008 yang dicurigai diakibatkan oleh HARP. Jika Anda ingin mencoba memata-matai fasilitas ini, masuklah ke Google Earth. Pada baris Fly to isikan HARP, maka Anda akan langsung dibawa ke fasilitas ini. Mungkin Anda akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan info terbaru seputar berita Islam.